Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi bersama saya dan Fatih, tentunya di channel saya sendiri. Dan pada kesempatan hari ini saya sedang berada di masjid Pondok Pesantren An-Naba Center di Bogor. Jadi saya ingin berkomentar ataupun memberikan sebuah pendapat tentang sebuah berita yang sedang viral mungkin beberapa pekan yang lalu kan gitu ya. Yaitu berita tentang di Arab itu ketika Raja Salman kalau nggak keliru ya, itu katanya lebih moderat dengan membuka ya hal-hal yang mungkin dilarang dalam agama kan gitu ya, seperti Halloween dan sebagainya macamnya. Ya seperti inilah hal-hal yang seperti kebarat-baratan seperti itu dengan dalih lebih ke moderat. Nah, tapi kan yang jadi masalah adalah mungkin banyak dari kita yang berkomentar gitu, teman-teman kita yang mungkin belum tahu bahwa itu negara Islam aja begitu kan gitu ya. Jadi kita nggak perlu harus nora-nora dalam beragama ini gitu, santai aja ya, apapun boleh kan, itu Arab aja boleh, apa-apa boleh kan gitu. Jadi mungkin masih banyak teman-teman kita yang beranggapan bahwa Arab itu adalah sebuah kiblat agama juga kan gitu. Padahal kan itu hanya sebuah ya mereka beranggapan bahwa kalau Arab boleh kita boleh kan gitu, dan segala macam seperti itu. Ada teman-teman gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah Arab dengan Islam itu berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Islam itu bukan hanya untuk orang Arab saja. Tapi Allah menurunkan Al-Qur'an itu atau mengutus Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Dari mana ayatnya? Misalnya Allah mengatakan dalam Al-Baqarah, misal surat Al-Baqarah, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas kan gitu. Aku turunkan Al-Qur'an ini untuk seluruh umat manusia, bahkan Masya Allah, bukan hanya orang beriman saja tapi seluruh umat manusia. Jadi bukan spesifik untuk Arab saja. Jadi kan dan kita pun nggak juga, dan orang Arab pun yang saya tahu ya, bahkan Ustadz Nawaban pernah cerita juga kepada saya bahwa ada orang Arab pun yang nggak paham tentang agama Islam. Bayangin saja tuh kan. Bahkan ada juga yang berguru sampai belajar Al-Quran pun sama orang Indonesia. Bayangin aja, itu orang Arab. Jadi orang Arab itu sebenarnya belum tentu dia itu Muslim, belum tentu dia itu Islam gitu kan ya. Karena orang Arab sama aja seperti mungkin negara kita ini kan gitu ya. Ada yang mungkin dia ketingkat ketakwaannya sangat luar biasa dan segala macamnya. Ada juga yang mungkin dia belum tahu. Nah sama di Arab pun begitu. Jadi buat teman-teman yang masih mungkin menganggap bahwa Arab itu adalah sebuah kebolehan dalam diri kita untuk melakukan hal apapun gitu ya, nah itu harus dinyahkan kan gitu ya, nggak boleh. Dan satu lagi bahwa Islam itu bukan negara Arab itu bukan negara Islam kan gitu ya. Dari mana kita bisa bilang bahwa Arab bukan negara Islam untuk sekarang ini? Ya karena penerapan hukumnya itu bukan penerapan hukumnya enggak menyeluruh terhadap hukum Islam gitu, hanya sebagian saja. Jadi belum dikatakan bahwa Islam itu Arab itu agama negara Islam, belum dikatakan seperti itu. Jadi adapun kita harus respect sama Arab, oke, karena kita diwajibkan untuk belajar bahasa Arab, kemudian juga kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Arab dan Islam pun berbahasa Arab kan gitu ya. Maka itu kita pelajari, kita perdalam seperti itu. Bukan berarti kita juga kemudian mengikuti tradisi-tradisinya ataupun mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang Arab gitu. Karena Islam datang di bangsa Arab itu untuk memperbaiki akhlaknya kan gitu, perilakunya. Ketika itu dulu Arab itu lebih parah daripada sekarang kan gitu ya. Ketika Islam datang maka berubah pelan-pelan dan alhamdulillah menjadi baik, dan sekarang mungkin bisa dikatakan kembali lagi, maka kita nggak boleh ikutin itu karena
Islam itu memperbaiki seluruh dunia kan gitu ya. Islam adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Jadi buat teman-teman, kita doakan saja. Mungkin ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah akhir zaman. Oke, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah-fitnah dan sebagainya macamnya, dan juga tetap diistiqomahkan. Ya, mungkin ada beberapa yang bukan apa, ada juga beberapa hadis yang mungkin kalau saya nggak keliru bahwa ya memang kita itu hijrahnya kalau di akhir zaman itu jangan ke Madinah atau Makkah kata Rasulullah, tapi hijrahnya adalah ke Syam, ke Palestina dan sebagainya macamnya. Maka kita harus punya pendirian, belajar Islam. Jadi kita tahu bahwa yang kita lihat itu bukan orangnya, tapi syariatnya, dia benar atau salah nih, dia ini halal atau haram kan gitu. Jadi kita nggak yang kemudian melihat dia karena dia negaranya banyaknya Islam gitu ya, apalagi awal Islam di sana. Jadi kita seolah-olah nggak bisa komentarin dan juga nggak bisa apa gitu karena dia pendahulu kita gitu, nggak gitu. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi terakhir, dan komentar saya ini bukan berarti saya juga benci sama Arab, enggak. Kita semua umat muslim itu bukan wajib, kita tuh mencintai kan, karena kota suci ada di sana, ada Masjidil Haram dan Madinah ada di sana. Ya, makam Rasulullah pun ada di sana. Jadi yang kita komentarin adalah sifat daripada perilaku manusianya gitu loh, bukan tempatnya gitu. Ya Allah kan, kita kan mencintai Madinah, maka itu kan karena disuruh Allah ya. Andaikan kalau Ka'bah itu ada di Yogyakarta misalnya, bisa jadi kita pun mencintai Jogja kan gitu, karena kota sucinya ada di situ kan, bait Allahnya, baitullahnya ada di situ kan gitu ya. Maka statement saya ini bukan berarti saya membenci Arab ataupun sebagainya macam, tapi kita harus objek, bukannya harus fair dalam melihat keadaan kan gitu ya. Maka tadi saya katakan bahwa lihatlah syariatnya, dia melanggar syariat atau enggak. Nah, kalau melanggar berarti kita harus luruskan kan gitu ya. Kita harus memberitahu kepada umat bahwa ini adalah yang salah bukan Arabnya ataupun bukan agama Islamnya tertentu, tapi ini adalah perilaku yang enggak sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.